Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua. Insyaallah hari ini adalah masuk ke materi tema 3C, subtema 1, pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita masuk ke materi, mohon disiapkan terlebih dahulu buku tema 3C di halaman 3. Buka halaman 3. Oke, sudah. Di sini ada sebuah cerita atau percakapan antara Cika dengan ibu. Cika itu bertanya atau memberitahu bahwa jika itu di sekolah dijelaskan tentang benda mati dan benda hidup. Lalu ibu menanyakan kepada Cika, apakah Cika sudah mengerti yang ibu guru jelaskan? Cika menjawab, sudah, Bu. Ibu, kalau begitu coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda mati. Cika, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Batu, meja, dan kursi adalah contoh benda mati. Ibu memuji Cika bahwa Cika adalah anak yang pandai. Cika, sebenarnya benda itu apa sih, Bu? Lalu Cika bertanya kepada ibunya tentang apa sih benda itu. Kemudian ibunya menjawab, segala sesuatu di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa itu disebut benda. Jadi benda itu yang mempunyai ruang dan massa. Dan ketika suatu benda itu memiliki ruang dan massa, berarti itu disebut benda. Massa itu bisa diukur dengan cara ditimbang. Jadi benda yang memiliki massa itu bisa diukur dengan ditimbang. Cika lalu bertanya lagi, bagaimana dengan kilat, Bu? Apakah kilat termasuk benda? Ibu kemudian menjawab, meskipun kilat dapat kamu lihat, tapi kilat tidak dapat diukur massanya. Oleh karena itu, kilat bukanlah benda. Jadi kilat itu bukan benda. Lalu kita ke halaman 7. Buka di halaman 7. Buku tematik. Di situ ada soal atau contoh matematika. Di mana contoh soal matematika ini tentang ukurlah panjang benda-benda berikut antara benda balpen dengan pensil. Nah, untuk mengukur panjang pulpen dan pensil dapat digunakan penggaris. Salah satu ujung pulpen dan pensil sejajar dengan angka 0. Jadi di sini di gambar 1.4 itu ada penggaris beserta pulpen. Nah, ujung pulpen di sebelah kiri ini berarti itu diletakkan pada angka 0 sejajar, angka 0 yang sejajar dengan angka 0 yang ada di penggaris. Lalu ketika kita dapat mengukur panjang pulpen ini, kita melihat ujung pulpen yang di sebelah kanan.
ujung pulpen yang lain sejajar dengan angka 17. Jadi, panjang pulpen adalah 17 cm. Sedangkan yang kedua, gambar yang kedua adalah pensil. Pensil juga sama. Yang ujung yang sebelah kiri itu sejajar dengan angka 0, sedangkan ujung yang sebelah kanan itu sejajar dengan angka 20. Jadi, ujung pensil yang lain sejajar dengan garis yang mendekati angka 20. Jadi, panjang pensil adalah 20 cm. Apabila hasil pengukuran tidak menunjukkan angka yang tepat, gunakan pembulatan ke sentimeter terdekat. Jadi kan di sini kita lihat ujung pensil yang ada pada sebelah kanan itu adalah mendekati angka 20. Jadi kita menggunakan pembulatan. Pembulatan sentimeter yang terdekat pada angka yang terdekat. Nah, ini garis merah ini lebih dekat kepada angka 20. Jadi panjang pensil ini adalah 20. Oke. Kita ke gambar selanjutnya di halaman 10. Di sini ada tentang sebuah latihan dasar yang menggunakan alat musik. Ada yang berlatih tentang memukul dengan irama seperti berikut. Ada yang K itu adalah ketukan yang kuat. Sedangkan L itu adalah ketukan lemah. M itu adalah ketukan sedang. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu do. Nah, jadi di sini ada lagu yang judulnya adalah Burung Kakatua, ciptaan dari